kita telah menuntaskan satu tahapan dari seluruh rangkaian proses seleksi penentuan calon kepala daerah yang diusung PKB. Proses yang cukup panjang dan di waktu yang sudah mepet ini menjelang pendaftaran pilkada, akhirnya DPP PKB melalui Des Pilkada telah berhasil memutuskan Bapak Ibu yang hadir sebagai wakil-wakil PKB di calon kepala daerah di berbagai tempat. Saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang terpilih mewakili PKB dalam berbagai posisi calon kepala daerah. Saya mengucapkan selamat, dan di pundak Bapak Ibu sekalian saya menitipkan nilai-nilai juang dan ajaran serta cita-cita PKB di ketika Bapak Ibu nanti menang dalam pemilihan kepala daerah. Saya selain mengucapkan selamat juga menitipkan agenda-agenda penting perjuangan PKB. Salah satunya ajaran-ajaran PKB adalah seluruh ikhtiar yang kita lakukan, seluruh usaha, seluruh kerja keras yang kita lakukan, tiada lain tujuan utamanya adalah memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Sehingga Bapak Ibu sekalian mewakili PKB berkoalisi dengan partai-partai dan memutuskan berpasangan, PKB menitipkan setiap langkah harus satu tujuan, yaitu memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita memiliki mandat sejarah yang tak kunjung lelah kita terus perjuangkan. Demokrasi salah satunya. Demokrasi adalah jalan. Demokrasi adalah sistem terbaik sementara bagi upaya mewujudkan apa yang disebut keadilan. Keadilan itu aspek utamanya adalah kesamaan dan persamaan di depan hukum dan konstitusi. Ini semua adalah bagian dari rangkaian terjadinya perdamaian, terjadinya pembangunan, terjadinya dukungan semua aspek pembangunan kalau terwujud keadilan. Begitu juga keadilan ini aspeknya adalah kesamaan di depan konstitusi, di depan hukum. Sehingga konstitusi adalah barikade terdepan dari seluruh rangkaian berikutnya. Apa yang disebut keadilan dan kesamaan di depan hukum mengandung aspek kepastian hukum. Sekuat-kuatnya kita bekerja keras membangun investasi, menarik pembangunan yang melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah, hanya akan sukses apabila ada yang namanya kepastian hukum. Sulitnya investasi masuk di tanah air karena kadangkala hukum masih disiasati dalam berbagai caranya. Oleh karena itu, aspek hukum ini di dalamnya adalah aspek keadilan yang penting bagi kesuksesan pembangunan kita. Sampai sekuat tenaga apapun yang kita keluarkan untuk menarik investasi ke dalam negeri, selagi kepastian hukum tidak terwujud, jangan pernah berharap suksesnya investasi di dalam pemerintahan. Oleh karena itu PKB bertekad demokrasi harus terus dikuatkan, dan salah satu aspek penting dari demokrasi adalah keadilan dan kepastian hukum. Seluruh rakyat wajib taat pada konstitusi. Begitu juga seluruh kekuatan pemerintahan harus berpegang teguh pada konstitusi. Semua gagal karena kadang-kadang konstitusi di atas kekuasaan. Negara hukum di bawah negara kekuasaan. Oleh karena itu, kita akan berusaha sekuat tenaga agar pembangunan ini berjalan baik secara nasional. Tidak ada jalan lain. Kita adalah bekerja by the law, bukan by the power. Inilah yang menjadi harapan bukan saja kepada Bapak Ibu Kepala Daerah yang akan kelak terpilih, tapi juga seluruh bangsa ini
mari kita merefleksikan ini. Tegakkan konstitusi, istiqomah konsisten dalam jalannya konstitusi. Insya Allah bangsa kita akan damai, selamat, dan sukses. Yang ketiga, prinsip utama dalam perjuangan PKB itu adalah al-insaniyah. Al-insaniyah itu apa? Kemanusiaan. Gus Dur menyampaikan, di atas politik, kemanusiaan adalah segala-galanya. Kemanusiaan menjadi prinsip utama, sehingga pembangunan kita bukan soal fisik saja, bukan infrastruktur saja, bukan soal penampakan yang kasat mata saja, tapi yang paling tinggi adalah nilai-nilai kemanusiaan. Penghormatan kepada akal fikir budi, penghormatan kepada ilmu pengetahuan, penghormatan kepada kultur budaya, penghormatan kepada etika. Boleh dicatat di partai ini, selagi elit-elit tidak berpegang pada etika, maka saatnya itu suatu hari negara akan runtuh dan luluh lantak. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah yang mewakili PKB harus tegak di depan, mengedepankan kemanusiaan dan menjunjung etika sebagai syarat penghormatan kepada kemanusiaan itu. Ini penting karena apa? Kalau kita belok keluar dari rel ini, percayalah, semua usaha pembangunan akan sia-sia. Semua akan lelah, tidak sampai pada tujuan. 3 prinsip itulah yang menjadi mandat PKB dari para pendiri, dari seluruh pembelajaran sejarah panjang. Taruhan perjuangan PKB adalah taruhan sejarah paksa, bukan taruhan kasat mata yang sesaat, tetapi taruhan masa depan sejarah Indonesia, sejarah umat manusia, sejarah kebangsaan kita. Beberapa hal itulah yang saya kira patut menjadi garis bawah dari seluruh perjuangan PKB yang hendak kita titipkan kepada para calon kepala daerah. Sekali lagi saya ucapkan selamat berlayar bersama PKB, menangkan pilkada, menangkan rakyat Indonesia. Kalau saya bilang menangkan pilkada, jawab menangkan rakyat Indonesia. Menangkan pilkada. Terima kasih. Sekali lagi, selamat berjuang, selamat mendapatkan amanah. Tidak mudah mendapatkan amanah ini prosesnya. Saya sampai mengungsi dari berbagai tempat. Ke sana didatengin, ke sini didatengin. Sulit prosesnya. Bersyukur Bapak Ibu sekalian akhirnya mendapatkan amanah. Terima kasih kepada seluruh Despilkada, Ketua DPC ini juga pusing kepala. Kadang-kadang cocok, kadang-kadang nggak cocok dengan DPW, kadang-kadang cocok dengan DPP, kadang-kadang nggak cocok dengan DPP. Kalau sudah sampai pada level itu saya bilang saya nggak ikut-ikut. Cari yang paling cocok, dan hari ini yang terpilih adalah yang paling cocok. Karena PKB itu prinsipnya suara arus bawah, suara terbangun. Kecuali ada aspek-aspek lain yang menjadi sangat khusus untuk menjadi pertimbangan. Karena itu, insya Allah bersama PKB demokrasi jalan, insya Allah bersama PKB kita akan konsisten mengedepankan kebersamaan, soliditas, dan upaya yang tidak meninggalkan satu dunia. Selamat berjuang, semoga Allah menyertai langkah-langkah kita. Allahumma